Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini ada yang spesial di dapur saya, yaitu saya mau bikin rawon. Rawon daging sapi, ada 500 gram daging sapi yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong kecil. Lalu bumbunya ada 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan lada bubuk. Ini ada sedikit gula merah, 1 sendok makan jinten. Lalu bawang merahnya saya pakai 12 siung, bawang putihnya 7 siung, daun jeruknya banyak banget, ada 7 lembar, daun salamnya sekitar 6 lembar, dan 2 batang serai, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, dan sedikit kunyit. Untuk keluaknya saya pakai 4 butir. Nah, keluaknya harus lembek ya teman-teman, enggak keras dan baunya enak. Nanti keluaknya akan saya rendam dengan air panas. Bawang putih, bawang merah, kunyit. Oh ya, ada yang ketinggalan ya, kemiri 4 butir. Disangrai. Setelah disangrai, saya matikan kompornya. Bumbunya akan saya haluskan dengan chopper CH200. Ini adalah chopper yang kecil. Chopper CH200 dari Mitoshiba, chopper multifungsi. Tambahkan minyak goreng kurang lebih 3-4 sendok makan. Sudah selesai. Bumbu yang tadi dihaluskan dimasukkan ke dalam penggorengan, ditumis. Saya tidak tambahin minyak ya teman-teman, karena tadi ini udah pakai minyak. Masukkan air kurang lebih setengah gelas, ditumis. Masukkan lada bubuk, ketumbar bubuk, dan gula merah. Kemudian salam, serai, daun jeruk, lengkuas masuk. Masukkan dagingnya. Kemudian masukkan air keluaknya yang sudah dihancurkan. Jadi direndam terus dihancurkan ya. Kalau kurang hitam, ini saya akan haluskan lagi sampai dia mengeluarkan air yang hitam lagi. Ini hitamnya sampai yang kita mau ya. Kalau misalnya mau hitam banget, tinggal diulang-ulang. Kemudian masukkan garam. Saya mau masukinnya setengah sendok makan. Nanti kalau kurang saya akan tambahkan. Kaldu bubuk saya pakai setengah sendok makan juga. Diaduk ya teman-teman. Sampai di sini saya akan melanjutkan memasak dengan slow cooker. Jadi masak di atas kompornya saya stop supaya hemat gas dan bisa ditinggal di kemana-mana. Saya akan mempergunakan slow cooker dari Mitoshiba. Saya matikan kompornya ya. Sebelum saya pindahkan, kita kenalan dulu yuk dengan produk dari Mitoshiba, yaitu slow cooker Mito R929. Potnya dari keramik atau mangkoknya dari keramik. Slow cooker ini bisa untuk memasak daging, ayam, kemudian bisa juga untuk empasi ya, makanan bayi. Nah, di sini tombol low digunakan untuk memasak dengan panas tingkat rendah. Kemudian tombol high
untuk memasak dengan panas tingkat tinggi dan tombol auto untuk memasak dengan mode otomatis. Jadi ada 3 ya teman-teman. Cara pakainya persis kalau kita pakai rice cooker, ini tidak boleh basah karena ini ada penghantar listrik ya di sini. Jadi benar-benar dilap. Nah, saya akan masukkan rawonnya di sini. Nggak boleh penuh-penuh ya, kurang lebih 60%-nya atau 70%, karena nanti dia meletup-meletup. Nah, kurang lebih segini airnya. Lalu ditutup. Hati-hati ya, selama masak tidak boleh menyentuh bagian ini super panas. Saya akan nyalakan ke paling tinggi, yaitu high. Sambil menunggu ini matang, kita bisa tinggal kemana-mana, bisa mandi, bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Baiklah teman-teman, ini sudah 1 jam lebih 15 menit. Tadi saya coba itu dagingnya sudah mulai empuk, tapi belum empuk banget ya. Kemudian karena ini udah malam, saya mau setel di auto atau di low. Kemudian ini akan saya tinggal dan tombolnya akan saya putar ke auto. Nah, tombolnya pindah ke auto ini, fungsinya rawonnya tetap dimasak tapi kuahnya tidak akan habis. Jadi jangan khawatir teman-teman, sudah jam 12 malam. Saya mau tiduran. Nah, besok pagi ini tinggal dilihat. Dia akan matang dengan sendirinya ya. Baiklah teman-teman, ini sudah matang pagi hari ya, ini jam 5. Saya sudah merebus toge pendek, kemudian ada telur asin, sambal cabai rawit, bawang goreng, dan daun bawang. Hati-hati, ini panas banget. Airnya masih tetap aja. Jadi aman banget kalau ditinggal tidur, ditinggal ngapa-ngapain, jadi autonya dinyalain. Sekarang saya mau cobain dagingnya udah empuk belum. Mau cobain dagingnya. Nah, teman-teman bisa lihat deh. Waduh, langsung copot. Cuman ditekan-tekan aja. Ini empuk banget ya. Empuk banget. Recommended banget. Ditinggal tidur udah matang. Menurut saya ini simple banget ya teman-teman. Begitu saya bangun pagi, ya kan, itu dia terus memasak. Dicobain dagingnya udah empuk. Saya tinggal merebus togenya, bikin sambalnya. Bawang goreng udah saya bikin dari udah lama banget nih, udah ada sebulan. Simple banget. Ini pokoknya alat ini recommended banget buat teman-teman yang mau santai terus sambil bobo-boboan, bisa ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Baiklah, inilah yang bisa saya share. Menurut saya ini recommended banget. Video ini juga bisa di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Silahkan follow ke Instagram saya bersama Estepiani. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.